Assalamualaikum, apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Materi hari ini masih tentang teorema Pythagoras. Di sini kita akan menentukan jenis-jenis segitiga dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras dan menentukan trivial Pythagoras. Silahkan kalian simak videonya sampai selesai dan siapkan catatannya. Pertama, di sini kita akan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras untuk menentukan jenis suatu segitiga. Pada suatu segitiga siku-siku berlaku ketentuan sebagai berikut. Jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Di bawah ini merupakan panjang sisi-sisi dari suatu segitiga. Apakah segitiga itu merupakan siku-siku atau tidak? Silahkan kalian lihat ukurannya. Untuk membuktikan apakah suatu segitiga siku-siku atau tidak, kita dapat menggunakan kebalikan teorema Pythagoras. Dari soal di atas, berarti kita cari dulu sisi miringnya atau sisi terpanjangnya. Nah, sisi terpanjangnya adalah angka 13. Maka 13 kita simpan di ruas kiri. Jadi 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169, 5 kuadrat sama dengan 25, 12 kuadrat sama dengan 144. 169 sama dengan 25 ditambah 144 adalah 169 juga ya. Jadi, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Atau A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Soal B, berarti sisi miringnya adalah 6 ya. Maka 6 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 36 sama dengan 25 ditambah 16, 36 tidak sama dengan 41. Nah, ini berarti ruas kirinya tidak sama dengan ruas kanan. Atau A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Karena di situ 36 lebih kecil dari 41 ya. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau lebih kecil itu lancip, lebih besar itu tumpul, sama dengan itu segitiga siku-siku. Berikutnya kita akan menentukan trivial Pythagoras. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu trivial Pythagoras. Trivial Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi rumus Pythagoras yang disebut juga tigaan Pythagoras. Contoh, dari bilangan-bilangan di bawah ini manakah bilangan yang merupakan trivial Pythagoras? A 3, 4, 5, B 9, 12, 15, C 7, 24, 25. Nah, sebelumnya berarti kita harus buktikan dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. A kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan ditambah C kuadrat. Nah, di sini sisi miringnya berarti 5 ya. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 25 sama dengan 9 ditambah 16. 25 sama dengan 25. Berarti di sini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka ketiga bilangan tersebut merupakan trivial Pythagoras ya. Jadi 3, 4, 5 itu merupakan trivial Pythagoras. Nah, untuk mengetahuinya kita buktikan dengan teorema Pythagoras seperti ini ya. Kemudian angka yang B, 3 angka yang B apakah merupakan trivial Pythagoras atau bukan? Di sini sisi miringnya berarti sisi yang paling panjang ya adalah 15. Berarti 15 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 225 sama dengan 81 ditambah 144. Maka 225 sama dengan 225. Berarti di sini ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Maka ketiga bilangan tersebut merupakan trivial Pythagoras. Yang C, sisi miringnya adalah 25. Berarti 25 pangkat 2 atau 25 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 25 kuadrat sama dengan 625.
8 kuadrat sama dengan 64, 24 kuadrat sama dengan 576. Maka 625 yang ruas kiri 625, ruas kanannya 640. Berarti tidak sama kan? Nah, kalau tidak sama, berarti ketiga bilangan tersebut bukan merupakan trivial Pythagoras. Paham ya sampai di sini? Nah, sebagai latihan, nanti kalian silahkan coba soal berikut. Manakah di antara kelompok bilangan berikut yang berbentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Yang kedua, manakah di antara kelompok bilangan berikut yang merupakan trivial Pythagoras? Nah, silahkan kalian kerjakan sesuai contoh pada slide sebelumnya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.